Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari PR06 akan mempresentasikan hasil dari T01 yang diberikan kepada kami. Tapi sebelum memulai, perkenalkan nama saya Agnes Monika Sanjani Harefa dengan NIM 12S22049 dan PR saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Mark Valentino Nainggolan dengan NIM 12S22002. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas T01 kami. Nah, pada task yang pertama, next 3 months. Di sini kami disuruh untuk membuat sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari STDIN berupa bilangan bulat X, di mana X-nya 1 sampai 12. X adalah representasi dari bulan dalam satu tahun kalender. Nilai 1 mempresentasikan bulan Januari dan seterusnya. Dan berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Lalu sebagai contoh yang diinginkan adalah jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut, yaitu March, April, dan Mei. Nah, jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang lagi ke bulan awal. Nah, lalu diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir di Desember dan bulan awal Januari diselipkan keluaran New Year. Sebagai contohnya, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut, yaitu November, Desember, New Year, dan Januari. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah memberikan header, yaitu include stdioh, lalu melakukan integer main-nya. Di sini kami memberikan declaration integer x dengan inputan %d dan x. Lalu pada case seperti ini kami membuat yaitu branchingan switch, dimana untuk mempermudah flow kami menggunakan switch dengan variabelnya x, dimana kami melakukan case-nya dari 1 hingga 12 sesuai dengan bulan dalam setahun. Nah, pada case yang pertama, seperti yang diinginkan pada T01_1, yaitu memberikan 3 keluaran bulan dari Januari, Februari, dan Maret. Lalu kami melakukan break di mana untuk menghentikan program tersebut untuk sampai di situ saja. Dilanjutkan lanjut ke case kedua, dilanjutkan dengan printf Februari dimulai dari bulan kedua, Maret, dan April. Lalu dilanjutkan setelahnya, dilanjutkan seperti tadi dari Maret, April, Mei hingga pada saat dia di Desember, yaitu di case 10 kita melakukan terakhir adalah printf Oktober, November, dan Desember. Nah, seperti yang diminta tadi pada case 11, yaitu pada case 11 kita akan menyelipkan keluaran New Year di setelah Desember. Oke, jadi pada case 11 seperti yang kita lihat, kami membuat printf November, Desember, dan New Year, dan Januari. Jadi memiliki 4 bulan dalam di case 11 ini, 4 keluaran. Lalu di case 12 kami melanjutkan dari Desember, New Year, Januari, Februari. Nah, kalau kita keluarkan, kita menunjukkan outputnya ke terminal. Kita buat dia mengeluarkan yang pada case 11, kita buat X yang 11. Nah, seperti keluaran kita melihat November, Desember, dan New Year. Kita sudah menyelipkan New Year di antara setelah dari Desember seperti itu, sesuai dengan keluaran T01. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan T02. Selanjutnya ada task 02, yaitu donat amazing. Di sini Ucok dan Butet adalah sahabat-sahabat sejati, Bako Pompong dan Kupu-Kupu. Ucok dan Butet sama-sama pecinta donat, jajanan murah meriah yang cihui di lidah.
Dan Sabtu lalu sebuah toko spesialis menjual donat baru saja dibuka, yaitu Donat Amazing. Karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama di sore hari. Karena penasaran dan tak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sesampainya di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga karena melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donat Amazing mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantri dengan rapi. Di sini ada yang penting, yaitu setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Dan setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat varian apapun. Dan pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrian. Untuk melayani satu transaksi pembelian diperlukan waktu tepat 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Karena masih pagi, maka benar saja hanya Ucok dan Butet pelanggan toko. Dalam antrean, Ucok selalu mendahului Butet dan Ucok ingin membeli 4 buah donat sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantri satu kali. Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus 3 kali. Di sini antreannya yaitu Ucok, lalu kemudian Butet, kemudian lagi Ucok dan Butet lagi. Jika dihitung waktu tunggu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok adalah 9 menit. Sementara Butet memerlukan 15 menit. Di sini kita hitung saja Ucok. Di sini pembelian 3 menit, lalu ada Butet 3 menit jadi 6. Di sini si Ucok lagi jadi 9. Lalu si Butet memerlukan 15 menit. Si Butet menunggu si Ucok 3 menit. Lalu dia membeli 3 menit, 6. Lalu dia membuat antrean yang baru dan si Ucok ada di belakangnya, maka jadi 9. Dan si Butet juga membeli dengan tambahan 3 menit, lalu ditambah lagi 3 menit, jadi totalnya 15. Nah, di sini sudah kami buat codingan, yaitu kami membuat variabel Ucok, Butet, antrian Ucok, antrian Butet, total antrian, dan variabel tambahan yaitu variabel antri. Ini kami set 1 sebagai penanda dia true dan 0 itu sebagai penanda dia false. Dan ini juga kami membuat waktu antri di mana kami membuat kedua belah pihak itu memiliki waktu antrinya yang pada awalnya itu adalah 0. Di sini Ucok dan Butet sebagai masukan berapa donat yang dibelinya. Lalu pada loopingan while yang ini kita bisa membacanya yaitu ketika si antrinya itu memiliki antrian atau ketika tokonya itu memiliki antrian, maka mereka akan menghitung waktu tunggu dari si Ucok dan Butet. Nah, di sini ada Ucok lebih besar dari 0. Ketika si Ucok membeli donat yang lebih besar dari 0 atau dia ini istilahnya itu dia membeli donat pada kasusnya itu. Nah, tadi contohnya adalah 4. 4 lebih besar dari 0. Maka waktu antrinya itu ditambah 3. Di sini waktu antrinya kan pertama kali adalah 0. Nah, di sini kita tambah 3. Jadi dia memiliki 3 menit waktu antri. Nah, si Ucok dengan batasnya itu kita membeli 3 donat. Sementara si Ucok membeli 4 donat. Nah, sisa 1 donat lagi. Jadi dia perlu untuk mengantri. Di sini antrian Ucok itu kita buat jadi 3 menit. Lalu masuk antrian si Butet. Si Butet tadi membeli 7 lebih besar dari 0. Waktu antrinya ditambah 3. Jadi waktu antri tadi kan di assign di sini sama dengan 3. Jadi kita tambahin lagi dengan 3, jadi total antrian itu sama dengan 6 menit. Lalu si Butet tadi membeli 7 donat. Dia dikurangi 3 dulu karena maksimal pembelian 3 donat per antrian. Lalu sisanya adalah 4 dan kita assign antrian Butet sama dengan waktu antri, di mana waktu antri ini tadi adalah 6. Nah, di sini dicek untuk mengakhiri loopingan while. Ketika si Ucok itu nggak membeli donat lagi dan si Butet nggak ada lagi donat yang mau dibelinya, maka antrian itu sudah habis, satu bernilai false. Tetapi di sini case-nya si Ucok ini masih ada donatnya 1 lagi dan si Butet masih ada 4 lagi. Jadi loopingannya akan berlanjut lagi pada kasus yang di sini. Apakah 1 lebih besar dari 0? Ya. Lalu waktu antri yang tadinya adalah 6, maka ditotalkan jadi 9. Terus Ucok 1 kurang 3 jadi minus 2, berarti nggak ada lagi donat yang mau dibelinya. Antrian Ucok yang tadinya 3 menit kita tambahi sesuai dengan waktu antri yang di assign di sini dan ditambah di sini
Jadi total waktu antri itu 9. Lanjut ke butet. Butet tadi kan 4. 4 lebih besar dari 0, iya. Dan waktu antri tambah 3. Jadi waktu antri ini sudah 12 menit. Dan si butet itu masih perlu melakukan satu kali antrian lagi karena 4 kurang 3 itu sama dengan 1, masih ada sisanya kan. Lanjut ke antrian butet. Di sana waktu antri, di mana waktu antri ini adalah 12. Nah, di sini dicek lagi apakah Ucok itu tidak membeli donat lagi atau si Butet tidak membeli donat lagi. Di sini si Ucok kan udah nggak membeli donat lagi, tetapi si Butet masih membeli donat, berarti logikanya masih jalan. Nah, di sini dicek apakah si Ucok itu masih ada donatnya lagi. Ternyata tidak. Jadi yang ini di skip karena dia sudah tidak memiliki donat yang harus dibeli lagi. Lanjut ke sini, si Butet kan tadi masih sisa 1 donat yang harus dibelinya. Jadi di sini 1 lebih besar dari 0, waktu antri itu tambah 3, jadi totalnya 15. Butet itu sudah tidak ada lagi donat yang harus dibelinya, dan antrian Butet itu sama dengan 15 menit. Nah, di sini hanya assign biasa, di mana total antrian itu sama dengan antrian Ucok tambah antrian Butet. Antrian Ucok tadi kan udah 9 menit, sama antrian Butet 15 menit. 9 ditambah 15 harusnya 24. Sini kami melakukan printf biasa, di mana persen D sebagai integer. Di sini kami buat new line agar dia outputnya turun ke bawah. Nah, di sini kami akan melakukan pengecekan. Pertama, si Ucok membeli 4 buah donat dan si Butet membeli 7 buah donat. Nah, sudah sesuai keluarannya dengan yang di soal tadi, 9, 15, dan 24. Jadi begitu saja penjelasan singkat tentang codingan yang ini, dan teman peer saya akan menjelaskan kesimpulan dari T02 ini. Baiklah, jadi kesimpulannya dari program yang T02 kami yaitu program ini merupakan simulasi sistem antrian dengan 2 teller, Ucok dan Butet, dan menghitung waktu yang dihabiskan di dalam antrian untuk masing-masing teller, serta total waktu yang dihabiskan di dalam antrian. Program ini menerima 2 input integer, yaitu jumlah pelanggan dalam antrian Ucok dan antrian Butet. Program menginisialisasi variabel untuk pelanggan yang sedang dilayani, posisi pelanggan dalam setiap antrian, waktu total yang dihabiskan di setiap antrian, dan total waktu yang dihabiskan di dalam antrian untuk kedua teller. Kemudian, program memasuki loop while yang berlanjut sampai kedua antrian kosong. Dalam loop while, program memeriksa apakah salah satu teller memiliki pelanggan yang menunggu. Jika iya, teller melayani pelanggan selama 3 unit waktu dan memperbarui waktu yang dihabiskan dalam antrian mereka. Ketika kedua antrian kosong, loop while berakhir, dan program menghitung dan mencetak waktu yang dihabiskan di dalam antrian untuk masing-masing teller dan total waktu yang dihabiskan di dalam antrian. Baiklah, sekian dari pemaparan presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.